Tapi bukan menjadi bagian dari alasan teman-teman fraksi ini ya, karena banyak duit tadi mungkin ya. Salah satu fraksi saya tanya juga, dia menjawab saya juga nggak tahu. Loh, Tapi dia mengusulkan ngirim nama ke ya, ketua. dapat dari mana namanya? Ada yang lucu. Ini saya nyontoh fraksi sebelah. Saya aja nggak tahu, Iya. apalagi yang saya wakilkan ke Pak Ketua. Saya juga nggak tahu, nggak bahaya tadi. Cara aku ya bahaya. Jando manrek. Kita lagi ada di satu tempat yang kayaknya enak ini. Di mana ini? Ini salah satu wisata unggulan Kabupaten Pasuruan, yaitu Kampung Mangga di Desa Rombo, Kecamatan Rembang, tepatnya Rombo Kulon. Ini salah satu yang unggulan Kabupaten Pasuruan, penghasil mangga alpukat yang sudah tenar seantero Ini jagat. berarti banyak mangga alpukatnya juga. Mangga alpukat banyak sekali. Ini ribuan hektar di sini. Oh iya. Ribuan hektar. Tapi kita mau nggak bahas mangganya Ketua. Ya. Ada sesuatu yang nggak perlu dibahas karena pas belum panen. Oh iya, belum panen, tapi sudah mulai ya. Ini Sudah mulai. Ketua sedang disibukkan oleh nama-nama. Nah, terutama sekali ini dengan kaitannya dengan nama calon PJ Bupati Pasuruan, karena Bupati mau habis. Kebetulan Pak Bupati kalau dihitung per hari ini itu kira-kira kurang 50 hari lah kurang lebih. Menghitung hari berarti Pak Bupati sebenarnya. Hari. Kalau kata orang pegawai sih kurang satu amplop. Oh iya, satu kali gaji ya. Satu kali gaji bulan kali September. Ya udah deket sekali. Makanya karena pemerintahan itu tidak boleh jeda Mas Yogi. Kalau jeda bisa anarkis nih, kadang harus. Maka nyambung, pemerintah pusat melalui peraturan yang ada dan yang terakhir secara teknis diatur di Permendagri nomor 4 2023 tentang proses cara pengusulan dan penunjukan penjabat bupati. Jadi PJ itu penjabat bupati di seluruh Indonesia. Ya. Ada banyak, kurang lebih 170-an ya. Salah satunya yang habis di bulan September ini ada 12 kabupaten kota di Jawa Timur, termasuk Kabupaten Pasuruan. Makanya harus segera diusulkan penjabat bupati. Kebetulan untuk tahun ini itu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dulu itu penjabat bupati itu yang mengusulkan hanya gubernur sendirian. Ya. Nah sekarang ada 3 pihak lah yang bisa mengusulkan penjabat gubernur, penjabat bupati, yaitu DPRD setempat, kemudian gubernur, dan Kemendagri. Jadi sekarang ini ada di tangan DPRD ya, bisa mengusulkan. Nah DPRD diberi kesempatan untuk mengusulkan. Ini saya kira juga perubahan yang maju ya. Ada aspirasi lah yang bisa ditampung dari masyarakat untuk seorang PJ Bupati. Nah, terkait dengan PJ Bupati tadi, otomatis DPRD kan sudah ramai ini beberapa hari sudah memunculkan nama gitu ya. Sempat sempat ramai juga, rilis Warta Promo juga sempat menulis ada satu nama. Nah, sejauh ini prosesnya seperti apa Pak Dion? Nama ini sudah ada di tangan Pak Dion atau bagaimana sampai detik ini, dan apakah sudah distorkan? Sampaikan kalau stornya kemana? Jadi setelah kita batasi kemarin teman-teman untuk mengirimkan nama itu pada tanggal 31 ya, Juli atau hari Senin, ternyata fraksi-fraksi baru mengusulkan semua lengkap itu hari Selasanya, berarti tanggal 1 Agustus. Oh ya, itu sudah lengkap nyetor? Sudah lengkap suratnya. Berarti yang usul harus fraksi-fraksi ya mekanismenya? Iya, karena itu yang disepakati. Oh. Sebenarnya di Permendagrinya itu tidak diatur bagaimana cara mengusulkan, ini nggak diatur, hanya diatur ketua DPRD itu dapat mengusulkan 3 nama calon PJ yang akan diusulkan di Kemendagri. Kemudian? Tapi karena di situ tidak diatur secara teknis, akhirnya saya bikin aturan bersama. Aturan bersama di internal DPRD dengan ketua-ketua fraksi dan pimpinan. Akhirnya waktu itu disepakati masing-masing fraksi mengusulkan 1 nama supaya nggak banyak-banyak. Kan di DPRD Kabupaten Pasuruan kebetulan ada 7 fraksi. Pikiran saya dan harapan fraksi itu cuma jadi 1 nama. Iya, saya minta kita sepakati mengusulkan 1 nama. Pikiran saya sih teman-teman dari 7 fraksi itu, harapan saya bisa mengusulkan 1 nama yang kira-kira berbeda gitu. Berbeda. Iya. Ya, misalkan
ada 7 nama gitu ya kan, masing-masing satu beda ya, nama itu. Beda nama. Nah kalau itu terjadi maka nanti pimpinan yang akan mengerucutkan ya dari mana 7 yang paling, menjadi 3 misalnya. Ternyata usulannya hanya 1 nama dan itu semua fraksi sama. Usulan fraksi setelah saya periksa, kebetulan saya baru meriksa tadi ya karena memang reses. Oh ya. Saya cek namanya sama semua. Satu nama, masing-masing fraksi di suratnya itu satu ya, nama. Kalau saya boleh sebut itu yang Pak Nurholis. Pak Nurholis sendiri itu setelah saya browsing di Google itu kepala dinas SDM Provinsi Jawa Timur. Jadi saya sendiri karena tidak tahu, banyak yang tanya siapa Pak Nurholis. Salah satu fraksi saya tanya juga, dia menjawab saya juga nggak tahu. Loh, tapi dia mengusulkan ngirim nama ke dapat dari mana namanya? Ada yang lucu. Ini saya nyontoh fraksi sebelah. kompak gitu ya. Kompak. Jadi teman-teman nyontoh berarti. Saking kompaknya DPRD di Kabupaten Pasuruan, fraksi-fraksinya udah satu nama aja. Tapi saya tanya tahu kan fraksinya? Hah? Nah, saya tahu dengan nama ini ya? Saya nggak tahu, cuma nyontek aja. Ya nggak apa-apa daripada mengusulkan. Tapi akhirnya sama semuanya? Sama. Jadi 7 nama, 7 fraksi itu mengirimkan 1 nama yang sama. Nah, maka hari ini saya sedang susun suratnya. Insya Allah nanti saya kirim hari Senin lah, karena kebetulan hari ini masih reses, DPRD sedang tidak ada sidang, tidak ada kegiatan. Nanti Senin baru masuk sidang. Senin nanti akan kita kirimkan insya Allah 1 nama itu kalau memang tidak ada perubahan ya. Tapi perubahan ini kan masih bisa terjadi, Ketua. Misalnya ada salah satu fraksi yang kemudian berubah pikiran, apa sudah dikunci? Oh boleh, belum saya usulkan kan. Oh iya, masih telepon hari ini. Iya, Pak Ketua, ini saya ganti namanya. Ya, ternyata kemarin juga ada yang berubah. Di tengah jalan, Pak Ketua enggak jadi yang itu, saya ganti yang ini. Yang sama dengan teman-teman. Yang sama dengan teman-teman. Nah, siapa tahu besok ada yang mau merubah, enggak jadi itu ganti, saya juga mengusulkan. Boleh Kak. Dan kita kan memang diberi kemenangan mengusulkan 3 orang ya, boleh mengusulkan 3 orang. Nama 3 orang ya, yang dibawa ke Kemendagri nanti. Ya. Jadi ketua masih bisa nerima tampungan ralat? Ya, bisa. Saya sendiri juga bisa sih sebenarnya. Bisa nambah sendiri kan? Bisa nambah sendiri. Tapi sudah ada nama belum? Tapi belum ada kepikiran. Belum kepikiran. Belum ada kepikiran. Tapi nama ini kan dari provinsi, boleh kan dari pejabat lokal sendiri? Boleh. Kita sudah konfirmasi ke Biro Pemerintahan di provinsi. Yang dimaksud JPT Pratama itu adalah Pak Sekda, eselon 2 lah. Eselon 2. Sekda boleh ya? Boleh, Sekda, Kepala Dinas, Asisten, Sekretaris DPRD, itu boleh. Tapi yang menarik kan nama-nama lokal ini kemudian tidak muncul kan pejabat-pejabat. Sempat beberapa kali muncul yang diusulkan oleh kelompok-kelompok masyarakat ya. Sempat kan. Oh, yang kelompok-kelompok masyarakat. Bukan fraksi yang kemarin diralat ya? Bukan. Saya sarankan kalau mau mengusulkan serius, sampaikan ke fraksi yang ada di DPRD supaya disampaikan ke pimpinan, ke saya lah. Tapi ternyata nggak ada, hanya wacana muncul di beberapa media ya. Ya benar. Artinya nama Pak Nurholis ini sebagai salah satu, kalau nggak salah jabatan terakhirnya Kepala Dinas SDM ya? Ya betul. Ada nggak lampiran yang diberikan oleh teman-teman fraksi alasan untuk memilih, barangkali harus ketua juga tidak ada mekanisme tolong presentasikan kenapa nama ini gitu, nggak ada? Enggak lah, itu urusan rumah tangga masing-masing. Bukan, barangkali ketua kan akan menyampaikan juga. Enggak ada. Saya menghormati itu, saya menghormati mekanisme di masing-masing fraksi. Saya kira punya otoritas masing-masing lah. Bagaimana mereka menggodoknya, bagaimana mereka mendapatkan nama itu, menemukan di mana, saya kira saya menghormati itu rumah tangga masing-masing fraksi. Dan ketua cuman saya kaget aja ketika saya buka kok isinya sama. Oh iya, isinya itu sama aja sih. Nggak ada nama lain. Nggak ada nama lain. Iya. Tapi tidak ada sesuatu Pak Ketua. Misalnya sosok ini kayaknya sangat di Pasuruan lah bahasanya, kalau sebegitu. Ya kalau saya sih nggak kenal Pasuruan. Nggak kenal. Secara personal ya. Nggak kenal, nggak pernah tahu juga dengan Pak Nurholis ini. Saya tahunya ya setelah browsing di medsos, di internet, kalau Pak Nurholis itu kepala SDM provinsi. Jadi ya memang nggak kenal, nggak tahu saya. Secara track record baru kenal di internet itu tadi. Belum, baru kenalnya di Google. Tapi ini tahu. PJ ini secara otomatis dia kan akan mengemban amanah sebagai, ya tugasnya persis seperti bupati,
Cuman ada beberapa hal-hal tertentu yang 1 tahun itu, strategis. Ketua? 1 tahun. Jadi ya bertugas 1 tahun saja, bisa diperpanjang. Pertanyaan saya, saya aja nggak tahu, Iya, iya. apalagi yang saya wakilkan ke Pak Ketua, saya juga nggak tahu, nggak bahaya tak? Cara aku ya bahaya. Bahaya. Terus gimana Ketua? Ada sesuatu yang harus disampaikan misalnya? Ya kalau saya berharap sih kalau emang nama ini sudah tidak ada lagi, nanti Senin saya kirimkan. Dan kalau Pak Nurholis itu betul-betul nanti ditunjuk oleh Presiden melalui Mendagri, kalau betul beliau memang kepala dinas SDM, saya berharap beliau bisa menyelesaikan banyak persoalan tentang yang di Pasuruan? Tambang-tambang yang ada di Pasuruan yang beberapa bulan terakhir jadi banyak sorotan, dan perhatian banyak pihak lah, baik itu tambang ilegal maupun yang legal, maupun carut-marut lain-lainnya lah, izin tambang dan sebagainya. Saya kira Pak Nurholis kalau beliau sebagai kepala dinas SDM tahu banyak lah persoalan tambang di Pasuruan. Dan memang kayaknya dibutuhkan sekali karena fraksi-fraksi mengusulkan namanya untuk nyelesain ini di Pasuruan. Mudah-mudahan bisa mengatasi dan menyelesaikan, tidak nambah masalah nanti. Saya berharap betul bisa menyelesaikan. Karena aset tambang yang ada di Pasuruan juga banyak. Oh, terbesar saya kira termasuk Jawa Timur. Duitnya juga banyak. Banyak semua. Bukan hanya banyak duit, banyak pemainnya juga. Oh, banyak pemainnya. Banyak cukongnya juga, banyak backingnya. Nah, saya berharap nanti kalau Pak Nurholis jadi penjabat tidak ewo-pekewo lah. Oh, tidak ewo-pekewo. Tapi bukan menjadi bagian dari alasan teman-teman fraksi ini ya, karena banyak duit tadi mungkin ya? Bisa jadi, atau karena kebijakan dengan kondisi tambang kita yang masih carut-marut secara penataan. Apakah banyak yang ilegal, legal gitu? Tidak tahu saya. Artinya saya tidak bisa mengomentari seperti apa teman-teman mendalami nama Pak Nurholis ini. Cuman sehingga satu suara. Iya, sehingga satu suara. Cuman ya yang ada satu sih teman fraksi yang saya tanya, ya itu tadi jawabannya lucu. Saya juga nyontek fraksi sebelah. Berarti jenengan nggak kenal dengan nama ini, nggak tahu saya. Iya. Nah, mungkin ya bisa jadi dia dapat referensi dari fraksi lain. Kalau Pak Nurholis ini nama yang digadang-gadang barangkali ya dari provinsi, mungkin dari gubernur, yang digadang-gadang untuk dijadikan PJ di Kabupaten Pasuruan. Mungkin loh ya saya menduga. Tapi ketua bisa enggak kemudian mengambil sikap karena mungkin ketua menganggap ada semacam hal tertentu yang kemudian diskresi seorang ketua DPRD, oh tidak jadi satu nama ini, kan ada tinggal beberapa hari, kalau misalnya Senin sampai terakhir kapan harus dikirim? Tanggal 9. Oh, masih lama kan? Masih ada beberapa. Misalnya ketua nggak ngirim Senin kan bisa juga tanggal 9 kan? Iya, paling akhir itu. Paling akhir hari Rabu. Artinya bisa itu ketua. Misalnya minta lagi kan, mekanismenya nggak diatur juga. Ke fraksi? Iya. Ke fraksi udah ngirim semua itu. Maksud saya ganti nama. Iya, ganti nama sebanyak secara sebagai ketua DPRD. Saya pikir begini, ada alasan tertentu. Ganti gitu bisa, atau nambah lah, kalau ganti enggak lah. Kan itu kita harus menghormati usulan dari fraksi. Nah, mungkin tidak akan saya ganti. Kalau sikap saya terima nama itu dan akan saya usulkan. Kalau nambah boleh, tapi kalau mengganti enggak. Kita akan menghormati usulan dari teman-teman fraksi. Kalau nambah mungkin lah. Tapi coba nanti saya tak istikharah dulu lah. Barangkali ada nama yang mau ditambahkan untuk diusulkan. Tapi ketua sempat punya pikiran yang lain, nama yang sempat. Kalau dari daerah, teman-teman mengusulkan dari daerah kan beberapa LSM juga mengusulkan. Oh ya, LSM bukan fraksi loh ya? Bukan fraksi, ada beberapa yang mengusulkan. Saya juga menerawang sih dari beberapa nama itu, kalau mau diusulkan tentu yang usianya senior, yang paling senior. Karena menjadi bupati karena jabatannya sama, pangkatnya sama, jabatannya sama, maka yang dipilih adalah yang paling senior usianya. Itu saya di samping syarat yang lain ya, syarat yang lain kan ada, tidak kena sanksi, terus tidak pernah punya masalah, itu kan banyak syaratnya. Syarat yang para pejabat yang di daerah. Yang di daerah. Jadi kalau saya boleh mengusulkan, tentu yang paling senior. Kemarin ada yang mengusul gimana kalau Pak Sekda mungkin dari pangkatnya paling tinggi, tapi dari senioritas masih muda sekali. Kalau yang paling senior kan mesti lebih disungkani di antara para kepala dinas.
sehingga milihnya mungkin yang lebih di provinsi begitu ya. Adanya kalau Bisa jadi fraksi-fraksi itu karena menganggap kalau usulan dari daerah sama, mungkin ya ada wibawanya kurang, ya hadapan teman-temannya sesama kepala dinas akhirnya mengusulkan yang dari provinsi. tapi dewan ketika ada PJ bisa melakukan evaluasi katanya ya selama Oh iya, 3 bulan. jadi Kalau misalnya penjabat bupati ini itu kan usianya atau periodenya kan 1 tahun. Nah kalau baik bisa diperpanjang lagi. Tapi kalau jelek, misalkan kurang baik kinerjanya, itu 3 bulan bisa diganti, bisa diusulkan untuk dirubah, diganti ke Mendagri. Misalkan dengan DPRD kurang harmonis, dengan DPRD ada masalah, atau DPRD menilai penjabat ini tidak profesional, misalkan ada aspirasi dari masyarakat yang keluhan-keluhan soal pelayanan, langsung bisa melakukan, bisa kita mengusulkan ke Mendagri untuk diganti. gitu ya. Masih ada ruang gitu Oh ya. ya, besar sekali ruangnya, karena penjabat ini kan lebih kepada menjalankan tugas-tugas birokrasi, administrasi ya, bukan pada kebijakan politis strategis. Karena PJ ini tidak perlu Ya, berkompetisi kan? Tidak perlu menyusun renstra, Ya, tidak perlu berkompetisi untuk urusan-urusan politik. Iya, tidak ikut pilkada, tiba-tiba jadi bupati. Iya, nggak pakai modal lagi. Jadi bupati Kak Bondol. Oke. Makanya kewenangannya tetap dibatasi. Boleh mengambil kebijakan. Termasuk mutasi nggak boleh PJ? Harus seizin Mendagri. Oh, Mendagri. Tapi kalau dandani jalan? Oh boleh. Oh boleh. Ya, itu bagian dari pelayanan. Bagian dari pelayanan. Paling tidak PR-nya itu mungkin yang dari infrastruktur. Makanya kalau Pak Dinas SDM paling enggak harapannya konektivitasnya dengan pertambangan dan sebagainya nanti mungkin lebih baik. Saya pikir itu. Wah, ya, terima kasih Mas Oki. Sama-sama. Ya, terima kasih Bola Warmo semua. Assalamualaikum. Salam.